day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kakak dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita belajar di tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan untuk tubuh. Kemarin kita sudah belajar di subtema pertama, ada iklan pencernaan manusia, pencernaan hewan ruminansia, dan nada minor dan mayor. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati iklan, siswa mengidentifikasikan ciri-ciri bahasa iklan. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan dan poster, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan organ pencernaan. Yang ketiga, dengan mencermati teks siswa mencari informasi tentang properti tari. Baik, langsung di sini kakak punya gambar. Nah, silakan siswa-siswa amati. Cermati gambar di atas. Kelompokkan makanan mana yang kamu pilih. Mengapa memilih kelompok makanan tersebut? Pada pertemuan yang lalu, kakak juga menampilkan gambar tentang sayur-sayuran. Nah, lalu di sini kan ada sayur sama makanan cepat saji. Menurut kalian memilih yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Kita yaitu harus memilih makanan yang sehat, yaitu yang kanan. Ada susu, sayuran, buah-buahan. Lalu yang kiri, apakah tidak boleh dimakan, Pak? Boleh dimakan asalkan jangan keseringan. Di situ ada minuman bersoda, kentang goreng, hamburger, hotdog, pizza, dan ayam goreng. Jadi kita disuruh untuk memakan makanan yang sehat. Gunanya apa? Agar pencernaan kita lancar. Kita memakan makanan yang bergizi, yang memiliki gizi, yang memiliki protein, lemak, terus vitamin. Di dalam susu kan ada lemak, ada vitaminnya, ada kalsiumnya. Nah, itu. Kita boleh makan buah, sayur, dan boleh juga makan makanan yang cepat saji, tetapi jangan keseringan. Lanjut. Nah, di sini ada bacaan antara Dayu, Udin, dan Lani. Dayu, selamat. Pasti menjadi
ini terdapat dalam iklan yang isinya itu hanya sedikit karena disingkat, kata-katanya itu disingkat karena untuk menghemat tempat dan biaya. Yang kedua, iklan kolom, yaitu iklan yang memanfaatkan beberapa kolom dari halaman surat kabar. Dalam iklan ini ada yang bersifat pribadi seperti pernikahan, tidak duga, dan ucapan terima kasih. Dapat juga berupa iklan layanan masyarakat seperti iklan kesehatan. Nah, jadi iklan kolom ini memanfaatkan beberapa kolom. Jadi iklannya ini cukup besar di dalam surat kabar seperti iklan pernikahan, berita duka, layanan masyarakat, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian, iklan media elektronik. Iklan yang ditampilkan dalam media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Nah, ini iklan media elektronik. Banyak sekali contoh iklan media elektronik. Yang ketiga, iklan film. Ini yang dibincangkan oleh Lani tadi. Iklan film, iklan yang hadir dalam produk film atau sinema. Biasanya iklan ini keluar sebelum film utama diputar. Nah, pasti siswa-siswa ini pernah lihat sebelum acara TV dimulai, biasanya ada iklan. Nah, itu merupakan iklan film yang diproduksi dalam sebuah film atau sinema. Lalu apa sih ciri-ciri bahasa pada iklan? Yang pertama, singkat, padat, jelas, dan bersifat mengajak. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan di sini ada percakapan lagi antara Lani Dayu. Lanjutannya, Lani, aduh perutku sakit. Dayu, kenapa Lani? Sepertinya mahku kambuh. Dayu, kemarin mahku ya kambuh. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku. Terima kasih atas perhatiannya, Lani. Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mahmu itu kambuh? Nah, ini masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba ulas kembali penyebab seorang dapat terserang mah. Nah, ini kan Lani kan tadi kan terserang mah dalam percakapan. Lalu penyebabnya itu apa sih? Ketika kita sedang di sini kan Lani kambuh. Mahnya ini karena Lani telat untuk sarapan. Jadi ketika murid-murid pergi sekolah ketika tidak sarapan, perut murid-murid itu akan sakit. Kenapa? Karena tubuh kita itu tidak ada yang diolah. Makanya kita kan berpikir ini membutuhkan energi. Jadi ketika kita tidak sarapan, maka tubuh kita tidak bisa mengolah energi. Makanya kita terserang mah. Nah, selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makanan yang tidak teratur. Nah, ini makanan yang tidak sehat, terus makan tidak teratur ini menyebabkan pencernaan kita menjadi terganggu. Contohnya tadi mah. Nah, di sini ada poster diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Bagaimana tanda diare? Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer, dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Cegahlah diare dengan
minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengkonsumsi makanan atau jajan sembarangan. Nah, dalam poster ini kira-kira unsurnya itu apa? Unsur poster yang pertama, judul biasanya ditulis agak besar agar dapat terbaca dan menarik perhatian orang. Nah, di sini kan posternya judulnya kan diary. Yang kedua, informasi disampaikan dalam bentuk poin dengan bahasa singkat, padat, dan jelas. Nah, ini kan sudah jelas. Ini kan sudah dijelaskan apa itu diare, tanda-tanda diare, dan cara mencegah diare dengan cara yang sangat jelas, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, terdapat unsur pendukung, misalnya bagan atau gambar. Nah, ini kan ada gambar, walaupun kecil, itu diare. Dan ini ditempatkan dalam sebuah frame yang berwarna coklat. Yang keempat, sumber informasi juga perlu dicantumkan dalam poster. Nah, ini sumbernya ini belum dicantumkan ya. Sumber informasi. Baik. Nah, ini penjelasannya. Berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair. Diare itu sama dengan mencret ya. Dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Jadi orang yang terkena penyakit diare ini, mereka itu selalu sering ke kamar mandi. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius, seperti disertai disentri dan kolera. Nah, jadi diare kalau dibiarkan ini akan menjadi penyakit yang serius. Nah, nanti jika murid-murid terserang diare, cepat-cepat untuk minum air yang banyak, diobati. Kalau tidak cepat-cepat sembuh, biasanya dibawa ke dokter. Apa keluhannya nanti disampaikan ke dokter. Nanti akan diberikan obat yang cocok untuk keluhan yang murid-murid sampaikan. Diare dapat menjadi gejala yang lebih serius. Nah, ini tadi gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan bahkan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit atau seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kurang cairan dan elektrolit. Nah, jadi ini ketika murid-murid terserang diare, ini minum air putih dan elektrolit. Nah, ini air putih ditambah larutan garam atau bisa minum Pocari Sweat. Minum cairan oralit. Nah, oralit ini banyak dijual di toko-toko oralit. Merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Nah, ini juga ada lanjutannya. Ini juga ada lanjutan percakapan antara Lani. Sekarang Lani percakapan dengan Siti dan Udin. Lani, wah aku sangat lelah. Udara pagi juga sangat panas. Aku haus sekali. Udin, benar sekali Lan.
Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Siti, hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Udin, benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Lani, kenapa hal tersebut terjadi? Nah, ini diskusikan. Bagaimana diare bisa terjadi dan apa penyebab diare? Penyebabnya apa dan bagaimana diare itu terjadi? Nah, ini diare ditandai dengan tadi dalam poster dengan encer encernya tinja atau feses, yaitu pengeluaran kita itu cair atau mencret yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Jadi, kita kalau makan makanan yang tidak sehat atau kurang bersih, ya ini dapat menyebabkan diare. Lalu apa sih faktor penyebab diare secara umum? Nah, faktor diare secara umum. Diare terjadi karena makanan dan cairan yang dimakan berlalu, terlalu cepat berlalu atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak terserap, maka hasilnya adalah kotoran yang cair atau encer. Jadi, ketika makanan kita yang ketika makanan kita makan itu kotor, usus kita itu tidak mampu menyerapnya. Jadi, makanan yang kita makan itu langsung keluar menjadi tidak padat, yaitu cair. Karena makanan yang kita makan itu mengandung bakteri. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Nah, ini. Jadi kunci dari penyakit diare ini makanan. Makanan yang terkontaminasi virus dan bakteri. Secara umum, penyebab diare infeksi virus, yaitu virus rotavirus, adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi ini tadi. Intoleransi makanan terjadi pada bagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Jadi ini merupakan apa ya? Tidak bisa makan atau alergi minum susu. Ini juga dapat menyebabkan diare. Nah, yang kedua, alergi makanan. Nah, setelah alergi susu, jika murid-murid alergi susu, baik itu susu sapi, susu kedelai atau yang lain, itu jika alergi itu dapat menyebabkan diare. Yang kedua, selanjutnya yaitu alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat-obatan yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Nah, jadi ada alergi makanan, contohnya alergi obat-obatan antibiotik ya tadi. Terus alergi makanan yang lain bisa saja seafood atau yang lain. Jika alergi ini dapat menyebabkan diare karena kita itu tidak terbiasa untuk memakannya atau
biasanya terjadi karena turun-temurun. Penyakit usus biasanya menyebabkan diare kronis dengan banyak penyebab. Ini penyakit usus. Ini juga menyebabkan diare yang kronis. Ini dapat menyebabkan ketika kita makan itu langsung mual, langsung pengen muntah, pengen pengen ke toilet, pengen BAB terus menerus. Yang terakhir yaitu gangguan usus fungsional atau stres. Nah ini, jika murid-murid itu stres, banyak tugas, ini dapat juga menyebabkan diare. Nah, di antara teman-teman di sekelas, kalian pasti ada yang sudah pernah sakit diare. Mungkin semua murid-murid ini pernah merasakan diare. Nah, lalu gejala apa yang ditimbulkan oleh gangguan diare? Gejala diare. Nah, ini secara lebih lengkap, tanda-tanda dan gejala biasanya menyertai penyakit diare antara lain. Yang pertama tadi buang air besar, encer dan sering, kram perut, perut terasa sakit, nyeri perut, demam, ini dapat menyebabkan demam, lemas, darah dalam tinja ini dalam darah dalam tinja ini ketika diare kita sudah kronis, kembung, kekurangan cairan, lemas, lesu. Jadi mengapa diare dapat sangat berbahaya? Karena dapat menyebabkan pencernaan kita terganggu. Contoh tadi, saluran pencernaan kita akan terganggu dalam usus. Ini menyebabkan pembekakan pada usus. Ini menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, selanjutnya ini Dayu bercakapan dengan Lani dan Beni. Dayu, semalam aku melihat iklan obat mah yang baru di televisi Lan, sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Lani, iya aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat itu. Saat itu juga membuatku tertarik untuk membelinya. Dayu, Beni. Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tari tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Lani, ya kamu betul Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penonton tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Nah, untuk memberi daya tarik iklan pada media elektronik, tadi media elektronik baik dari TV ataupun internet ataupun film atau sebelum sebelum film itu diputarkan ada iklan. Nah, itu biasanya itu ada nyanyian. Iklannya itu berupa nyanyian atau biasanya juga tari-tarian. Nah, ini digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tarian-tarian. Baik itu termasuk tarian daerah. Contohnya iklan yang menggunakan tarian daerah itu ada apa ya? Kuku Bima Energi. Itu ada banyak tarian dalam iklannya. Ada tarian yang kakak ingat ya, Papua, Sumatera, dan Jawa. Nah, di sini ada bacaan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi dan tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerak-gerak setiap
tarian daerah bisa jadi sama, tetapi juga ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung perbedaan adalah kan kita kan berada di negara yang berbeda-beda agama, budaya, ras, etnik. Jadi dalam gerakan-gerakan tarian itu juga ada yang beda, tidak semua itu sama. Ada tarian gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Nah, ini tarian gantar dari Kalimantan. Ini gerakannya sedang menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Itu di Kalimantan. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet patani yang menggunakan properti berupa mandau. Mandau itu apa? Mandau itu pisau khas Kalimantan. Pisau. Kalau di Jawa itu kan keris, kalau di Kalimantan itu mandau. Perisai dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peran yang amat penting. Properti tari merupakan sebuah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau pendukung tari agar tari itu menarik atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Jadi, dalam tari itu ada properti. Properti yang digunakan untuk mendukung tarian itu agar lebih menarik, agar meningkatkan estetika atau keindahan. Contoh ya, di Jawa Tengah itu tari jaranan. Nah, pasti pasti murid-murid itu pernah melihat tari jaranan. Nah, propertinya apa? Mereka kan memakai pakaian, memakai keroncong yang ada di kakinya, terus memakai jaran yang terbuat dari jaran kepang, terbuat dari bambu itu ya. Nah, itu merupakan sebuah properti dalam tarian jaranan. Tarian jaranan propertinya apa? Propertinya jaran kepang, baju, terus keroncong dan lain sebagainya. Contoh lagi apa ya? Reok, reok. Nah, tarian reok itu juga dan reok. Propertinya apa? Yaitu topeng, topeng, topeng reok. Terus apa lagi? Terus juga pendukung lainnya seperti bajunya. Terus juga ada menggunakan keroncong juga. Nah, itu merupakan sebuah properti dari sebuah tari reog. Baik, sudah selesai. Nah, tadi kita belajar tentang apa? Tadi kita belajar tentang makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu apa? Makanan yang sehat yaitu yang memiliki protein, vitamin, kalsium, mineral, dan lain sebagainya. Apakah kita tidak boleh makan yang makanan cepat saja, Pak? Boleh. Kita boleh makan makanan hamburger, pizza atau lain sebagainya itu boleh, tetapi jangan terlalu sering. Terus, jika kita memakan makanan yang tidak sehat, maka kita akan diare. Tadi diare. Penyebab diare itu apa? Makanan yang tidak sehat. Terus, apalagi tadi? Makanan tidak sehat, terus makanan tidak teratur, terus mah juga itu merupakan penyakit
dalam pencernaan, terlambat dalam makan, itu menyebabkan mah. Kalau kita tidak makan, kita akan terserang mah. Lalu ada juga iklan media cetak, elektronik, dan film. Iklan media cetak ada dua tadi, baris dan kolom. Iklan media cetak ini biasanya di koran, majalah, stiker, baliho, dan spanduk. Iklan media cetak elektronik di TV, radio, internet. Iklan film, iklan yang biasanya diproduksi dalam sebuah film. Ciri-cirinya, ciri bahasanya singkat, padat, dan jelas. Dalam poster ini tadi ciri-cirinya dijelaskan dalam singkat, padat, dan jelas. Judulnya dicetak tebal. Terus apalagi tadi? Terus mudah difahami. Terus apalagi? Terdapat unsur pendukungnya. Nah, ada gambarnya tadi. Ini kan ada gambarnya. Terus lalu penyebab diare apa? Penyebabnya yaitu makanan yang kita makan itu tidak sehat karena terkontaminasi oleh bakteri. Ada juga infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan atau apa itu namanya? Kita tidak bisa makan makanan tersebut atau alergi makanan, terus penyakit usus atau gangguan usus fungsional atau stres. Nah, ini gejalanya: buang air encer, kram perut, nyeri perut, kram perut, demam, darah dalam tinja, kembung. Ini adalah gejala di diare. Lalu tadi iklan kan ada yang dibuat dalam film, ada baik itu berupa tarian tradisional. Nah, di sini tarian di Indonesia kan berbagai macam. Nah, di sini kan di dalam tarian tersebut juga menggunakan tadi properti, baik baju ataupun yang lain yang mendukung tarian tersebut untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian tersebut. Baik, itu mungkin yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa kembali pada hari Kamis. Sampai jumpa, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah agar apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan kakak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kakak. Apabila ada salah kata, perbuatan, atau PPT-nya, videonya tidak menarik, kakak meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Dadah.